Baik, selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ezra Adi Kodrat, dan hari ini saya akan membantu mempandu teman-teman sekalian dalam pengerjaan tes hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya teman-teman sekalian mengerti pentingnya untuk melakukan tes psikologi. Dapat dilihat pada bagian kiri ini bahwa terdapat beberapa sumber individu dapat gunakan untuk mengenali dirinya sendiri. Yang pertama, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu dari orang lain. Yang ketiga itu dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah dari tes psikologi. Tuhan Yang Maha Esa sudah pasti, karena dari Dialah kita bersumber. Orang lain membantu kita dengan memberikan kita suatu sudut pandang lain untuk perilaku yang kita lakukan. Dan dari sudut pandang tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, seperti apa kita sebagai seorang individu. Yang ketiga, yaitu diri sendiri, itu dapat digunakan untuk dapat merefleksi, karena kitalah yang mengerti mengapa kita berperilaku dan mengapa kita berefleksi dan bereaksi terhadap suatu topik dengan cara yang kita miliki. Dan tes psikologi di sini itu digunakan untuk memberikan kita suatu gambaran. Gambaran seperti apa? Misalnya, jika ada suatu tes psikologi yang dapat menghitung kepribadian kita, atau juga ada tes psikologi yang mampu untuk memberikan gambaran kepada minat, bakat, atau kemampuan yang kita miliki. Oleh sebab itu, penting untuk tes psikologi dilakukan supaya kita sebagai individu mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa kita itu seperti apa. Dan pada hari ini, teman-teman akan mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Dan tes psikologi di sini itu ibaratnya sebagai suatu potret diri. Dan hasil tes ini akan mencerminkan kondisi teman-teman sesuai dengan yang teman-teman tampilkan. Oleh sebab itu, teman-teman silakan menjawab tes ini dengan jujur, serius, dan bertanggung jawab saat mengerjakannya, supaya nanti hasil tes ini benar-benar mengungkapkan minat dan bakat yang teman-teman miliki. Dan juga ada beberapa hal yang teman-teman perlu persiapkan untuk tes psikologi hari ini. Yang pertama adalah laptop atau HP, namun di sini emang lebih disarankan untuk teman-teman menggunakan laptop, karena pada laptop akan lebih mudah mengerjakannya dibandingkan menggunakan handphone. Juga teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan charger laptop atau HP teman-teman masing-masing dari sekarang, supaya nanti ketika sudah masuk pengerjaan tesnya, tidak terjadi kendala atau gangguan dalam proses pengerjaan. Itu sebabnya juga pastikan bahwa koneksi internet sudah stabil, serta memiliki cadangan koneksi internet, supaya nanti tengah-tengah tidak terjadi kendala yang berhubungan dengan koneksi putus atau lain sebagainya. Di sini juga pastikan bahwa kuota kurang lebih 1 GB per jam, karena ini akan nanti digunakan. Oleh sebab itu, teman-teman dapat persiapkan dari sekarang. Teman-teman juga nanti waktu pengerjaan dihimbaukan untuk mengerjakan dengan santai dan rileks, supaya dapat mengerjakan tes ini dengan maksimal. Namun yang pasti, tetap jaga fokusnya. Dan yang terakhir, teman-teman juga dihimbau untuk mencari tempat yang kondusif untuk mengerjakan tes. Baik, sekarang kita akan langsung masuk saja ke prosedur pelaksanaan tes potensi akademik. Sebelum kita lebih lanjut, dan sebelum teman-teman sekalian mengakses situs TPA online, mohon memperhatikan dan memahami instruksi yang akan sampaikan terlebih dahulu, supaya nanti ketika sudah masuk pada saatnya mengerjakan, teman-teman sudah siap dan tidak ada pertanyaan apapun lagi. Oke, sekarang ada beberapa poin yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman mohon menyediakan kertas buram atau kertas kosong untuk coret-coret dan alat tulis. Yang kedua, teman-teman tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, smartphone, dan lain sebagainya. Ini juga berhubungan pada poin yang ketiga, yaitu peserta tidak diperkenankan untuk browsing ataupun meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan soal TPA. Hal ini disebabkan karena kita ingin melihat kemampuan teman-teman secara natural, tanpa ada pengaruh dari faktor-faktor eksternal, atau di sini bantuan-bantuan eksternal. Dan juga nanti, untuk poin keempat, teman-teman memiliki kesempatan selama 7 menit untuk mengerjakan simulasi sebelum mengerjakan tes TPA aslinya. Simulasi ini bersifat wajib dilakukan agar nanti teman-teman dapat lebih membiasakan diri dengan navigasi tes TPA seperti apa. Untuk poin yang kelima,
Teman-teman juga dipersilakan untuk mengerjakan soalnya menurut teman-teman paling mudah terlebih dahulu. Ini kenapa disebabkan seperti ini? Ini karena pada poin yang keenam, teman-teman akan memiliki kurang lebih 6 subtes TPA. Yang pertama itu adalah subtes verbal konkret, yang kedua itu adalah verbal abstrak, yang ketiga itu adalah numerik konkret, yang keempat itu numerik abstrak, yang kelima itu logika analisa, dan yang keenam itu logika gambar. Nah, pada masing-masing subtes ini akan memiliki 20 soal dengan batas waktu yang telah ditentukan pada setiap subtes. Itu kenapa jangan terpaku di satu soal yang sulit dikerjakan sehingga kehabisan waktu. Kembali lagi pada poin sebelumnya, untuk teman-teman mengutamakan mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Dan juga untuk poin yang ketujuh, nanti bila teman-teman sudah menyelesaikan 20 soal sebelum waktu habis, dapat segera klik finish, kemudian klik submit. Nanti itu seperti apa akan saya tunjukkan. Namun bila waktu telah habis, data akan secara otomatis tersubmit. Jadi nanti kalau teman-teman sedang mengerjakan dan teman-teman belum sempat untuk klik finish atau submit, tidak perlu khawatir. Karena nanti jawaban teman-teman sekalian akan langsung disimpan secara otomatis. Juga untuk poin ke-8, di antara simulasi, yaitu di sini ada subtes 1 hingga subtes 6, teman-teman dapat mengambil waktu jeda. Jika hendak mengambil waktu jeda, mohon jangan klik tombol attempt, karena waktu akan dihitung saat tombol attempt diklik. Oleh sebab itu, jika teman-teman ingin beristirahat, silakan mengambil waktu jeda tersebut, namun tolong diingat untuk jangan tekan attempt. Dan yang terakhir, jika ada yang belum jelas atau masih kurang bingung gitu ya, silakan teman-teman boleh langsung bertanya saja. Kalau di sini bisa melalui kolom chat atau bisa langsung saja ke tester yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan bersama-sama melakukan simulasi tes TPA online. Kembali lagi saya ingatkan untuk jangan membuka terlebih dahulu sebelum saya selesai menjelaskannya. Nanti teman-teman kalau sudah membuka alamat website TPA yang akan diberikan, teman-teman akan melihat screen seperti ini. Silakan tekan terlebih dahulu bagian login di sebelah kanan atas ini, dan setelah teman-teman tekan, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nanti silakan teman-teman tinggal memasuki username dan password, dan juga klik centang ini pada di member username, dan langsung saja login. Setelah sudah masuk, teman-teman tolong terlebih dahulu memastikan apakah nama pada akun sama dengan nama teman-teman masing-masing. Ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Dan nanti kalau sudah dipastikan bahwa semua hal sudah benar, silakan teman-teman langsung tekan QEP TPA yang ada di bagian kedua ini. Setelah ditekan, maka screen akan menunjukkan seperti berikut, dan simulasi dapat ditemukan pada bagian ini, simulasi 6 soal. Nanti setelah teman-teman sudah klik, maka screen akan berubah menjadi attempt quiz ini. Dan silakan nanti teman-teman, kalau sudah siap, boleh langsung tekan attempt quiz now. Nah, ini akan teman-teman lihat untuk mayoritas tes TPA pada hari ini. Pada sebelah kiri ini dapat dilihat ini adalah bagian soal-soalnya. Dan sebelah kanan ini adalah soalnya. Dapat dilihat ini untuk nomornya, ini untuk soalnya, dan bagian sini adalah jawaban-jawaban yang teman-teman dapat pilih. Dan pada bagian kanan ini, itu dapat digunakan untuk pergi ke soal berikutnya. Teman-teman juga dapat langsung klik dari misalnya 1 ke 6 dengan menekan soal-soal sesuai dengan nomor yang teman-teman ingin bernavigasi ke soal tersebut. Dan juga pada atas ini dapat diperhatikan ada suatu metode jika teman-teman ingin mencatat suatu soal yang mungkin teman-teman kurang yakin atau ragu atau lain sebagainya, teman-teman dapat memberikan flag. Di sini dapat dilihat ini sudah diberikan flag bahwa tinggal menekan bagian yang bawah sini. Dapat di sini adalah di remove flag karena ini sudah di flag. Kalau nanti belum di flag, teman-teman akan ada opsi untuk flag atau add flag seperti itu. Dan nanti jika sudah selesai, teman-teman mengerjakan soal tersebut dan teman-teman ingin menghapusnya, tinggal tekan lagi opsi untuk remove flag tersebut. Dan nanti jika teman-teman sudah selesai untuk semua pertanyaannya, teman-teman dapat langsung klik finish attempt dan screen akan berubah menjadi seperti ini. Dapat dilihat pada bagian ini
status dari setiap pertanyaan. Di sini dapat dilihat bahwa semua status soal itu sudah disimpan. Oleh sebab itu, teman-teman memiliki dua opsi. Yang pertama itu untuk return to attempt jika masih ada waktu. Teman-teman dapat kembali mengerjakannya hingga waktu selesai. Atau kalau misalnya teman-teman ingin langsung submit aja dan menyelesaikannya, teman-teman dapat menekan submit all and finish. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau sudah selesai, kita akan langsung lanjut ke simulasi bersama. Teman-teman memiliki waktu kurang lebih 7 menit untuk mengerjakan simulasi. Silakan login sekarang dan langsung mulai simulasi. Waktu akan diberikan dan semangat mengerjakan. Baik, waktu sudah berlalu. Silakan teman-teman berhenti mengerjakan simulasinya dan kembali lagi perhatikan ke layar. Sekarang saya akan memberikan informasi tambahan untuk tes TPA yang aslinya. Kembali lagi saya ingatkan untuk jangan mengerjakan sebelum saya memberikan aba-aba untuk mengerjakan. Pada bagian ini dapat dilihat jika teman-teman sudah selesai dan sudah submit, ada dua pilihan. Yang pertama yaitu back to course, atau di sini ada subtask 1 verbal konkret. Teman-teman dapat memilih salah satu dari antara ini. Misalnya kalau back to course, maka teman-teman akan dibawa kembali ke bagian screen ini, dan silakan teman-teman scroll ke bawah dan memilih subtask 1 verbal konkret. Atau tadi teman juga bisa langsung klik aja navigasinya, yaitu maaf, navigasi ini, dan teman-teman akan langsung dibawa ke subtask yang pertama. Nah, dapat dilihat bahwa mirip seperti simulasi tadi, teman-teman akan langsung dapat attempt quiz now. Di sini dapat dilihat waktunya yang disediakan, dan ketika teman-teman sudah attempt, maka akan diminta untuk teman-teman apakah yakin akan memulai sekarang. Jika teman-teman sudah yakin, silakan langsung attempt saja, atau belum yakin, teman-teman dapat berhenti sejenak, mempersiapkan diri, dan mulai ketika sudah siap. Nah, ini kurang lebih sama seperti dengan simulasi. Di sini bagian kiri terlihat nomor tesnya. Pada bagian bawah ini terlihat waktu yang sisa. Ini adalah soal, dan ini adalah opsi-opsi menjawab soal tersebut. Dan di sebelah kanan ini adalah opsi untuk navigasi. Ya, dapat dilihat kurang lebih seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada soal, di sini ada waktu, navigasi, dan ini adalah soalnya. Dan juga nanti kalau teman-teman sudah selesai, silakan boleh klik finish attempt pada bagian bawah soal ini, atau finish attempt pada nomor 20 akhir urutan soal. Dan jika teman-teman sudah ingin finish attempt, kembali lagi saya ingatkan, teman-teman memiliki dua opsi, yaitu antara return to attempt, jika teman-teman merasa masih ada beberapa bagian yang kurang jelas atau mungkin kurang pasti jawabannya, teman-teman dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk lanjut menjawabnya, atau jika teman-teman sudah yakin dengan jawaban masing-masing, maka silakan boleh langsung submit all and finish. Jika waktu sudah habis, teman-teman juga dapat langsung tekan ini saja. Dan ini ada konfirmasi untuk teman-teman submit all and finish. Kembali lagi, kalau teman-teman sudah yakin, maka tombol ini dapat langsung ditekan saja. Nah, dan sama seperti sebelumnya, teman-teman memiliki opsi untuk antara back to course atau langsung lanjut ke subtask berikutnya. Dan subtask berikutnya, sama seperti sebelumnya, teman-teman tinggal menekan attempt quiz now, dan tes akan dimulai. Baik, sebelum kita memulai tesnya asli, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, atau sudah ada dan terjawab, maka kita akan langsung masuk ke pengerjaan subtask 1 hingga yang ke-6. Silakan teman-teman mengerjakannya mulai dari sekarang, waktu sudah dimulai, dan silakan mengerjakannya dengan semangat dan dengan fokus. Semangat!